Halo anak-anak, selamat datang di pembelajaran peminatan biologi kelas 12. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai metabolisme. Metabolisme itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Nah, coba kalian perhatikan, apakah tubuh kalian akan terasa panas saat berolahraga? Ketika kita melakukan aktivitas, misalnya berolahraga seperti gambar, maka di dalam tubuh terjadi pembakaran glukosa dan lemak atau bahan makanan lain yang menghasilkan energi atau panas yang sering kita sebut dengan proses katabolisme. Iya, katabolisme. Apa katabolisme tersebut? Katabolisme merupakan proses pemecahan molekul-molekul kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan menghasilkan sejumlah energi. Contoh katabolisme adalah respirasi. Respirasi merupakan proses reduksi, oksidasi, dan dekomposisi baik menggunakan oksigen maupun tidak dari senyawa organik kompleks menjadi senyawa lebih sederhana, dan dalam proses tersebut dibebaskan sejumlah energi. Respirasi bisa dibedakan menjadi dua, yaitu ada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob. Respirasi aerob merupakan proses pembentukan energi yang membutuhkan oksigen. Adapun tahapan respirasi aerob, yang pertama ada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Glikolisis. Tahapan ini terjadi di dalam sitoplasma, di mana pada tahapan ini glukosa diubah menjadi 2 NADH, 2 asam piruvat, dan 2 ADP. Kemudian, 2 asam piruvat ini akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Pada tahap ini terjadi di matrik mitokondria, di mana 2 asam piruvat akan dirubah menjadi 2 NADH, 2 asetil koenzim A, dan 2 CO2. Siklus Krebs. Pada tahapan ini terjadi di matrik mitokondria, di mana 2 asetil koenzim A akan merubah 6 NADH, 2 FADH2, 4 CO2, dan 2 ATP. Transfer elektron. Pada transfer elektron dibentuk 6 H2O. NADH dan FADH2 dioksidasi dari tahapan sebelumnya. 1 NADH akan menghasilkan 3 ATP. 1 FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Hasil akhir respirasi aerob adalah jumlah NADH dari proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs totalnya adalah 10, maka akan menghasilkan 10 kali 3 sama dengan 30 ATP. Jumlah FADH2 dari proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs totalnya adalah 2, maka akan menghasilkan 4 ATP. Total ada 34 ATP hasil dari oksidasi NADH dan FADH2. Total ATP yang dihasilkan dari respirasi aerob adalah 38 ATP. Reaksi respirasi aerob yaitu C6H12O6 ditambah 6O2 akan menjadi 6CO2 plus 6H2O plus energi. Energi itu adalah ATP. 6CO2 didapat dari
dikarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Sedangkan 6H2O didapat dari transfer elektron. Sedangkan ATP didapat dari 38 ATP didapat dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif dan transfer elektron. Tadi kita sudah membahas tentang respirasi aerob. Sekarang kita lanjut ke respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan proses pembentukan energi yang tidak membutuhkan oksigen. Respirasi anaerob itu contohnya ada pada fermentasi. Fermentasi ada dua, itu ada fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat. Fermentasi ini terjadi pada jaringan otot yang kekurangan oksigen karena aktivitas yang berlebih dengan hasil akhir berupa asam laktat. Kemudian ada fermentasi alkohol, contohnya itu adalah pada kamir. Kamir itu adalah contoh organisme yang menghasilkan alkohol dan CO2. Reaksi fermentasi anaerob. Respirasi anaerob hanya menghasilkan 2 ATP. Reaksinya C6H12O6 akan menjadi 2C2H5OH plus 2CO2 plus energi. Baik anak-anak, demikian pemaparan materi tentang metabolisme yaitu katabolisme. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Yang pertama, jelaskan perolehan ATP pada setiap tahap respirasi aerob. Kedua, kapan sel melakukan fermentasi asam laktat? Silakan kalian kerjakan pada buku latihan ya. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, selamat belajar anak-anak.